Berikut adalah video kedua malam ini, atau lanjutan dari video pertama tadi. Nah, setelah kedua belah pihak sama-sama kini beristirahat sejenak, mereka lalu masing-masing mencoba menyusun rencana khusus. Momen pertama memperlihatkan ke tempat musuh terlebih dahulu. Ishiki dan lainnya beristirahat di dekat rumah warga yang hancur. Di sini Ishiki menyuruh Kode untuk tenang sejenak, dan menyuruhnya untuk lebih baik mengisi kembali energinya. Ishiki berkata, "Hei Kode, kita memiliki sensorik yang dapat mendeteksi keberadaan mereka. Dan saat ini mereka semua ada di sana, serta sedang beristirahat juga seperti kita. Jadi kau tak perlu terlalu khawatir seperti itu, lebih baik bergabung bersama kami dan isi kembali energimu demi pertarungan puncak esok hari." Lalu dengan berat hati, Kode pun bergabung dan duduk di dekat Ishiki di situ, sambil menanyakan tentang apa rencana yang akan disusun oleh mereka. Hidari berbicara terlebih dulu dengan berkata, mereka memiliki beberapa shinobi yang terampil, dan pria yang memiliki Sharingan itu juga luar biasa. Beberapa dari mereka juga seperti tak memiliki keterbatasan cakra, serta selalu bisa hidup kembali. Kode lalu menyambung ucapan Hidari dengan berkata, "Ya, Jutsu Edo Tensei itu sangat merepotkan dan Orochimaru adalah orang yang menggunakannya." Ishiki langsung menyangga ucapannya dengan berkata, "Orochimaru bukan satu-satunya yang dapat menggunakannya. Pria berambut putih yang juga memiliki kekuatan teleportasi seperti Boruto, diketahui bahwa dialah pencipta Edo Tensei tersebut. Jadi bisa dibilang, kita memiliki banyak musuh yang terampil serta nyawa tak terbatas, dan hanya bisa dikalahkan dengan cara disegel saja. Kekuatan penyegelan klan Uzumaki masih ada di tubuhku dan menggunakan Shiki Fujin, satu cara yang bagus tapi masih bisa mereka deteksi. Aku akan mencoba mempelajari beberapa penyegelan lagi, dan ini takkan berlangsung lama. Sementara itu sebelum melihat rencana Naruto dan lainnya, kita beralih ke desa Sunagakure terlebih dahulu dan di sana, dengan ajaibnya bahwa Gaara telah sadar kembali dan itu membuat bayangan Hagoromo dan Shukaku kaget. Nah, saat mereka mendatanginya, ternyata Gaara diselamatkan oleh Mitsuki yang sebelumnya, kembali ke desa Suna demi misi untuk menyelamatkan Kazekage Gaara. Dia terpisah dari Sarada dan itu keinginannya sendiri. Lalu dia membuat Shukaku senang setelah berhasil menyadarkan Gaara. Bayangan Hagoromo lantas berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tetapi ini justru menjadi sebuah jawaban, bahwa kita bisa menyadarkan semua orang tanpa harus menyuruh Jura menghilangkan akar pohon cakra tersebut." Namun Mitsuki di sini berkata, "Itu tidak mudah, aku menggunakan ini melakukannya." Mitsuki mengeluarkan buah cakra dari sakunya, yang membuat Shukaku dan Hagoromo kaget tentang dari mana Mitsuki mendapatkan itu. Mitsuki lalu menjelaskan ketika dia masuk ke dalam mode Sage tertinggi. Ketika sedang bertahan melawan Sumeaka waktu itu, Mitsuki merasa jika nyawanya hampir terlepas dari tubuhnya. Dia keheranan sebenarnya kenapa Sage modenya seperti itu, padahal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ternyata, itu efek dari ketika Orochimaru waktu itu memakan setengah buah cakra Shibai, yang saat berada di tangan Jura setelah pertempuran pertama di awal-awal cerita. Energi buah cakra tersebut kemudian turun ke Sage mode Mitsuki melalui proses yang terbilang rumit, dan saat dalam mode Sage puncak, untung dia tidak mati karena ganti dari efek tersebut adalah keluarlah energi setengah buah cakra Shibai tersebut. Itu keluar dari tubuhnya bukan dalam bentuk cakra, tapi melainkan buah cakra dan entah bagaimana caranya, dia tak sengaja menyentuh tubuh Gaara yang tak sadarkan diri menggunakan buah cakra itu. Setelah Gaara sadar kembali, Mitsuki sempat tak sadarkan diri beberapa menit, dan itulah yang membuat Mitsuki merasa kalau ini belum efektif untuk menyadarkan orang-orang. Hagoromo lalu berkata, "Ya, aku khawatir bahwa nyawa Mula akan menjadi alat pertukarannya, ketika semua orang sadar akibat buah cakra itu." Kemudian di sini, Gaara ingin menanyakan beberapa hal, perihal bagaimana cara mereka menghentikan penyerapan akar pohon cakra tersebut. Sementara itu adegan beralih ke dimensi Shibai, ternyata pertempuran di sana memasuki tahap krusial. Karena di sini Madara terlihat tak lagi memakai baju tempurnya, setelah pertarungan mematikan yang dia berikan kepada Shibai. Dibantu oleh Kaguya serta kedua cucunya, mereka mampu membuat Shibai tak pergi ke masa lalu untuk melakukan sesuatu kepada Boruto di sana. Shibai yang ada di udara, kemudian terkejut ketika pedang Susanoo Madara terbang mendekatinya dengan cepat, lalu dia menahan pedang raksasa tersebut dengan mudah, namun Indra Otsutsuki langsung menembakkan panah api Amaterasu kepada Shibai. Sang dewa langsung terkena itu dan api hitam tersebut lalu membara, yang membuat Dewa Otsutsuki panik. Saat melihat momen tersebut, Madara lalu melompat ke atas dan menyemburkan elemen api besar ke arah Shibai. Shibai lantas berteriak kesakitan dan di tengah-tengah api tersebut, dia tak percaya kalau efek ketidakfokusan lantaran memikirkan cara mengalahkan gurunya di tubuh Boruto,
dia melupakan tentang perlawanan Madara dan lainnya di dimensinya ini. Sehingga dalam keadaan itu, Shibai harus menerima konsekuensinya dan tubuhnya terbakar. Dia tidak sempat meregenerasi sel-sel tubuhnya tersebut. Agar tak terbakar sepenuhnya, dia langsung mengaktifkan elemen air dan muncullah gelombang air besar dari tubuhnya. Dan di sini Kaguya mengatakan ke Madara bahwa serangan mereka berhasil membuat Shibai terluka. Kemudian, Kaguya di situ mengeluarkan mata Byakugan Shibai yang sebelumnya ada bersamanya. Lalu dia memberikannya ke Madara. Kaguya berkata, "Lebih baik mata ini kuberikan kepadamu, karena pasti akan sangat luar biasa ketika kau memiliki ketiga mata di tubuhmu." Madara kemudian menerima itu, dan dia juga sangat penasaran mengkombinasikan Byakugan, Rinnegan dan juga Sharingan, serta melihat apa yang terjadi. Madara lalu mencopot mata Sharingannya sebelah kiri, dan memasang mata Byakugan Dewa Otsutsuki. Seketika saja, dia langsung diperlihatkan momen 200 tahun lalu, dan dia dapat melihat wajah ayah Momoshiki melalui mata itu. Yaps, karena itu masih mata yang sama seperti yang digunakan Shibai, ketika berada di zaman lalu dan saat ini, dia memang sedang berbicara dengan ayah Momoshiki di istana. Kemudian Madara terkejut dan dia berkata, "Sial, aku dapat melihat kejadian sekitar ratusan tahun lalu, dan sekarang bahwa Shibai versi masa lalu sedang berbicara dengan ayah Momo." Kaguya menanggapinya dengan berkata, "Semenjak terangkat menjadi dewa, Shibai memang luar biasa dan wajar saja kalau matanya yang sekarang masih terhubung dengan masa lalunya." Nah di sini, Shibai mendengar apa yang mereka bicarakan dan rupa-rupanya, dia tak mengetahui kalau mata Byakugannya masih terhubung dengan peristiwa di masa lalu. Shibai dengan penuh luka di tubuhnya, lalu terbang mendekati Madara dan langsung mencekiknya, dan membantingnya ke tanah dengan kerasnya. Dia lalu memegang tangan Kaguya sambil bertanya, "Bagaimana mungkin mataku dapat terhubung ke masa lalu?" Saat dia sedang mendesak Kaguya, tiba-tiba saja Madara berkata, "Tunggu, sepertinya mata ini telah bertemu Sasuke di sana." Ya ternyata, Shibai dan ayah Momoshiki bergerak mencari Momoshiki juga dan secara kebetulan, mereka bertemu Sasuke yang saat ini, terlihat sedang menyiksa seorang Urashiki. Sasuke berhasil memberikan pelajaran kepada Urashiki, dia mampu membuat Urashiki tak berdaya, tetapi dia langsung dicekik oleh ayah Momoshiki. Shibai juga mengintimidasi Sasuke dengan bertanya, "Baru kali ini aku melihat manusia datang ke sini. Siapa kau sebenarnya?" Shibai versi baik ini sebenarnya ingin menyuruh ayah Momo melepaskan cekikannya kepada Sasuke, akan tetapi, dia membatalkan niatnya setelah melihat Urashiki berusia 9 tahun, terkapar di tanah dengan luka yang parah. Sasuke sekarang dalam bahaya, sebab Boruto tak ada di sini bersamanya, karena Boruto pergi mengejar Kinshiki serta akhirnya dia telah sampai ke desa Megakure dan secara cepat bahwa Boruto menyerang Kinshiki serta pasukan ayah Momoshiki di situ. Dia berusaha untuk menyelamatkan Momo, karena Momo saat ini sedang diintimidasi akibat tangan kanan ayah Momo belum percaya kepadanya. Dia lalu melayang di depan Momoshiki sambil bertanya, "Apakah ini yang membuatmu tertahan?" Momoshiki menjawab, "Nyalimu cukup besar Boruto, karena sebenarnya, menyelamatkanku di sini sama saja dengan bunuh diri." Sementara itu kembali ke Madara di zaman sekarang, Shibai menginjak tubuhnya sambil bertanya, "Apa yang Sasuke katakan di sana?" Madara kemudian menjawab, "Sepertinya kau akan dikembalikan seperti semula," oleh Shibai versi baik dari masa lalu tersebut. Nah ternyata, Sasuke menyampaikan semuanya kepada Shibai versi baik di sana, dan itulah yang disampaikan Madara ke Shibai versi jahat, melalui penglihatan mata Byakugan tersebut. Kemudian, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.